Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, hari ini kita oleh Allah bisa dipertemukan kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan anugerah kepada kita untuk dunia kita dan akhirat kita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum. Asbabut tayamum salah satu yang menjadi sebab-sebab tayamum, dibolehkannya tayamum, itu ada 3. Jadi tayamum itu pengganti daripada wudhu. Tayamum itu pengganti daripada wudhu. Kalau selama ada air tidak boleh tayamum, harus dengan wudhu. Beda dengan istinja. Kalau istinja bil hajar itu bukan pengganti daripada air. Jadi, karena tidak ada air, maka kita bersuci harus pakai batu atau tisu. Bukan. Boleh air ada, tetapi kita bersuci sehabis buang kotoran, buang pipis atau buang kotoran, boleh dengan tisu, tidak dengan air. Karena bukan pengganti. Istinja bukan pengganti daripada bersuci, bukan. Jadi ada air, boleh bersuci dengan tisu. Tidak ada air, ya harus dengan tisu. Nah, kalau tayamum at-tayamum badalan anil wudu. Tayamum itu sebagai pengganti daripada wudu. Jadi ketika tidak ada air, maka bertayamum. Kalau ada air, tidak boleh bertayamum. Maka asbabut tayamum, yang menjadi sebab dibolehkannya tayamum itu ada 3. 1, faqdul ma'i, ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, kemarau panjang, tidak ada air, ya. Ada air, ada air stok, cuman untuk minum. Kalau air ini dipakai untuk wudhu, habis, nanti untuk minum gimana? Maka tidak boleh dipakai untuk berwudhu, lebih baik untuk minum. Karena wajib menjaga, wajib kita menjaga diri kita. Seperti gini, mohon maaf. Tidak ada air, ada stok air. Stok air buat apa ini? Buat minum. Terus kalau tidak minum, ya bisa sakit atau bisa mengalami kematian. Maka menjaga diri kita supaya kita tidak sakit. Kemudian menjaga diri kita supaya kita tidak meninggal dengan asbab tersebut, maka itu hukumnya wajib. Oleh karena itu maka air tersebut, kan kita wajib wudhu, betul. Wajib wudhu dan wajib menjaga nyawa. Maka wajib mana? Wajib lebih harus diutamakan wudhu atau lebih diutamakan nyawa? Lebih diutamakan nyawa. Ya, lebih utamakan. Simpan air stok untuk minum, kemudian wudhu diganti dengan tayamum. Nah begitu. Seperti hanya sekarang. Wah, saya nggak pakai masker, biasa-biasa aja. Nggak ada tuh, ya biasa-biasa aja. Itu nggak boleh. Karena yang nyebutin harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, itu bukan orang sembarangan. Itu pemerintah. Pemerintah di sana ada tim-tim ahli. Oleh karena itu maka hukum memakai masker untuk melindungi diri sendiri supaya tidak sakit. Untuk melindungi diri sendiri supaya tidak ada terjadi kematian dengan penyakit tersebut, itu hukumnya wajib. Berarti pakai masker pun hukumnya wajib. Jaga jarak pun hukumnya
wajib. Hindari kerumunan pun hukumnya wajib. Nah begitu. Lah wudu saja wudu. Kalau kita sholat tidak wudu, dosa, haram, tidak sah sholatnya. Wudu saja hukumnya wajib. Ketika tidak ada air dan ada air untuk minum, lebih baik air untuk minum jangan dipakai wudu. Pakai minum saja. Maka wudu ganti dengan tayamum. Begitu. Atau kalau kita ada di satu tempat, yang tempat tersebut kita tidak tahu di mana letak air. Contoh, para pecinta alam, yang orang yang suka hiking ke gunung, begitu sedang kemah di satu tempat, itu kan tempat asing bagi mereka. Apalagi mereka belum ada yang pernah ke sana, baru membuka jalan. Tempat asing bagi mereka. Datang waktu sholat, gimana nih mau sholat? Cari air, maka harus mencari air. Kemana? Ke 4 arah. Barat cari air, ke timur cari air, utara, selatan cari air. Ketika dipastikan ke barat tidak ada air, ke timur, utara, selatan tidak ada air, maka bertayamumlah. Sejauh radius mana kita mencari air dari tempat kita kemah, maka ya perkirakanlah. Sejauh kita kira-kira di sana ada air, cari ke sana. Oh nggak ada. Kira-kira ada air, cari ke sana. Terus dikira-kirakan. Bagaimana kalau sudah ke barat, dikira-kirakan ada di sana tidak ada air, memandang lagi ke lebih barat, kayak di situ. Cukuplah ke satu tempat saja, jangan terlalu jauh. Karena kalau kayaknya nanti akan kayaknya sampai ke lautan kayaknya umpama. Nah seperti itu. Cukup diperkirakan di sana, cukup dengan perkiraan pertama dari tempat kita tinggal. Ya, ketika tidak adil maka bertayamum. Gitu. Kemudian yang kedua yang menjadi sebab dibolehkannya tayamum adalah wal marad, sakit. Tetapi tidak semua sakit diperbolehkan tayamum, tidak. Mana satu yang diperbolehkan tayamum adalah harus sakit yang menurut ahli kesehatan, menurut dokter yang menangani kita, ini Pak jangan terkena air. Contoh umpama luka di kaki kita, di kaki luka, kemudian diperban, maka kata dokter, Pak, Bapak ini jangan terkena air. Jadi selama 1 minggu ini tidak boleh dibuka. Maka selama 1 minggu itu kita bertayamum saja untuk sholat. Kita bertayamum saja untuk sholat. Atau wal marad. Apa marad? Kalau ke air tuh karena sakitnya sudah repot sakitnya. Kalau ke air dibawa digotong, ya satu masyakat untuk dirinya. Bayangkan orang yang sakitnya sudah repot, digotong ke air kan sakit badan dia, repot. Untuk orang yang mengurusnya pun repot, digotong 4 orang terus tiap waktu sholat, itu kan ngerepotin orang. Nah gimana? Cukuplah bertayamum. Ya, wudunya cukup dengan bertayamum. Begitu. Kemudian wal ihtiyaj ilaihi li'at syihayawanin muhtaramin. Masya Allah. Seperti tadi, stok air ada, banyak stok air. Cuman kalau air ini dibebaskan ya untuk dipakai wudhu, ada nih stok air satu drum lah gitu kan. Ada stok air di 1 drum, 1 wadah air ada. Cuman kalau dibebaskan untuk berwudu, maka untuk minum kita, kemudian untuk minum hewan-hewan kita punya peliharaan burung, punya peliharaan ayam, itik, domba dan sebagainya, tidak ada. Maka stok air tersebut lebih baik untuk minum kita, minum hewan peliharaan kita. Kemudian untuk wudhu, jangan wudhu, lebih baik bertayamum. Bagaimana kalau untuk minum kita ada?
Ya, wudhu saya bisa. Jadi datangnya air mungkin seminggu sekali. Penuhin wadah air seminggu, nanti seminggu yang akan datang lagi. Nah, dengan satu wadah air tersebut, diperkirakan kalau untuk wudhu dan untuk minum manusia, ya umpamanya ada suami, ada istri, ada anak, 3 orang anak, bisa. Itu airnya 1 minggu bisa. Jadi sampai datang kiriman air itu bisa. Untuk minum, untuk wudhu bisa. Cuman untuk hewan ternak kita nggak bisa. Dan kita punya ayam, punya itik, punya bebek, punya apalagi punya kambing, ada kucing. Nanti mereka nggak bisa kasih minum. Kalau untuk kita ada, untuk wudhu bisa dan untuk minum kita ada, tapi untuk minum hewan ternak kita tidak ada. Maka lebih baik air itu dipakai minum untuk kita dan hewan ternak kita, wudhu diganti dengan tayamum. Ini berarti kita pentingnya kita mengutamakan makhluk Allah yang lain. Seperti itu tuh. Lihat hayawanin muhtaromin. Hayawan yang dimuliakan oleh syara, oleh agama. Ada gitu hewan yang tidak dimuliakan oleh agama? Ada. Mana? Wa ghairul muhtaromi sitatun. Hewan yang tidak dimuliakan oleh agama ada 6. Jadi hewan yang tidak dimuliakan oleh agama ada 6. Yang mana 6? Yang pertama adalah tarikus sholah. Masya Allah. Orang yang tidak suka sholat itu orang yang tidak dimuliakan oleh agama. Orang yang tidak suka sholat, orang yang tidak dimuliakan oleh agama. Kalau di rumah kita ada orang yang tidak suka sholat, maka di rumah kita dikotori oleh orang yang tidak dimuliakan oleh agama. Mungkin anak kita tidak suka sholat, berarti rumah kita dikotori oleh anak kita yang tidak suka sholat, tidak dimuliakan oleh agama. Mungkin suami kita tidak suka sholat, rumah kita dikotori oleh orang yang tidak dimuliakan oleh agama, itu orang yang tidak suka sholat. Islam ngaku KTP Islam, akuannya Islam, tapi tidak suka sholat, yaitu tidak dimuliakan oleh agama. Kemudian yang kedua, wazanil muhson, orang yang zinah muhson. Orang yang zinah muhson itu orang yang sudah merasakan wati halal, orang yang sudah merasakan jima halal dengan proses pernikahan, kemudian dia berzina, itu tidak dimuliakan oleh agama. Naudzubillah summa naudzubillah. Statusnya dia duda, statusnya dia janda, berzina, itu zina muhson yang tidak dimuliakan oleh agama. Orang tersebut tidak dimuliakan oleh agama. Kemudian yang ketiga, wal murtad, orang yang keluar daripada keyakinannya. Orang keluar daripada keyakinan Islamnya, maka itu pun orang yang tidak dimuliakan oleh syara, oleh agama Islam. Wal kafir al-harobi, kafir yang memusuhi. Ya, karena kafir itu ada kafir zimmi, ada kafir yang harobi. Kalau kafir harobi itu senantiasa tidak hidup damai dengan Islam. Senantiasa dia memusuhi Islam, mencari kesalahan Islam, ingin menghancurkan Islam, itu adalah kafir harobi. Kafir yang senangnya itu berperang dengan Islam, itu kafir harobi. Ada kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir zimmi yang senantiasa mencari kedamaian, ya, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Maka dalam Islam ada 2. Ada 1 hak dalam Islam itu ada hak watoniyah, ada hak diniyah. Mana hak diniyah? Hak si agama. Ini sama-sama orang Islam. Kemudian dia sebangsa dan senegara dengan kita. Tunaikan haknya. Sekarang ada hak watoniyah, tetapi tidak ada hak diniyah. Dia beda agama dengan kita, beda keyakinan dengan kita, tetapi dia sebangsa dan senegara dengan kita. Maka tunaikan hak watoniyahnya. Apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Berikan dia kebebasan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
dan bebaskan saya beribadah sesuai dengan keyakinan saya. Saling menghargai itu adalah hak watoniyah. Maka hak diniyah, hak watoniyah harus kita tegakkan. Supaya apa? Supaya kehidupan beragama, kehidupan berbangsa berjalan berdampingan. Kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita, mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Junjung tinggi hak watoniyah, toleransi kita tegakkan, saling menghargai, saling menghormati. Itulah yang dianjurkan oleh agama. Ya, kafir harobi, kafir yang senantiasa mencari permusuhan dengan orang Islam. Wal kalbul akur. Kemudian yang ke berapa ya? Tarikus sholah, zinah muson, murtad, kafir harobi. Yang kelima adalah kalbul akur, anjing yang galak. Ya, anjing yang galak itu anjing yang liar lah. Ya, maka itu hewan yang tidak dimuliakan oleh agama. Bagaimana kalau anjing peliharaan kita? Untuk apa? Untuk jaga ternak, untuk jaga kebun. Itu mah masih termasuk muhtaram, dimuliakan. Maka dia harus dikasih makan, dikasih minum. Tapi kalau anjing liar, itu gair muhtaram, tidak dimuliakan. Kemudian yang berikutnya wal khinzir, babi, itu tidak dimuliakan oleh agama. Maka dalam salah satu kitab yang saya baca, lucu, ada percakapan Pak, percakapan antara anjing, babi, dan orang yang tidak suka sholat. Kata anjing, alhamdulillahilladzi khalaqtani kalban wala taj'alni hinjiron. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakanku seekor anjing dan kau tidak menjadikanku seekor babi. Ketika babi mendengar rintihan anjing tersebut, babi sakit hati. Loh, kok kamu menghina saya, kata babi. Kemudian babi pun dia memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqtani hinjiron wala taj'alni liman tarikas shalah. Ya Allah, segala puji milikmu yang engkau yang telah menciptakan aku seekor babi dan kau tidak jadikan aku orang yang meninggalkan sholat. Kenapa babi dan anjing, dua makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah, masih bisa bersyukur kepada Allah? Karena babi dan anjing hidup di alam dunia hanya sebatas hidup. Di akhirat dia tidak akan dikembalikan lagi. Ketika dia mati hanya jadi tanah. Dan di akhirat tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Paling dia dibangkitkan hanya untuk menghisab manusia. Ya Allah, dulu saya pernah ditendang oleh si fulan. Saya tidak rela ya Allah. Saya ingin menendang lagi si fulan. Nanti Allah akan hidupkan kembali anjing tersebut. Kemudian dia menghisab si fulan, menendang si fulan sekeras-keras mungkin. Sudah begitu, cukup anjing, cukup ya Allah. Dimatikan kembali jadi tanah anjing. Babi pun demikian. Dia hidup di muka bumi ini hanya sebatas babi. Ketika dia mati jadi tanah dan tidak akan dikembalikan oleh Allah di alam akhirat nanti. Manusia Allah hidupkan di alam dunia ini. Ketika dia wafat bukan cuma hanya jadi tanah, tapi di akhirat akan Allah bangkitkan kembali di alam mahsyar, di alam ba'ats, dikumpulkan di alam mahsyar, dan manusia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia ini. Apakah kamu hidup di muka bumi ini dipakai untuk taat kepada Allah atau dipakai untuk maksiat kepada Allah? Kalau kita selama hidup di bumi ini dipakai untuk taat kepada Allah, maka balasan kebaikan akan kita dapatkan di akhirat nanti berupa surga dan nikmat surga. Kalau selama hidup di dunia ini kita dijadikan kita maksiat kepada Allah, selama hidupnya maksiat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan balasan yang pahit di akhirat nanti, yaitu neraka yang panasnya luar biasa, pedihnya luar biasa siksa api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ketika manusia mendengar
ejekan daripada anjing tersebut. Kata manusia, terus saya harus gimana? Orang yang tidak suka sholat, ya Allah, mereka mah hidup mati jadi tanah, tapi saya hidup mati jadi tanah nanti dibangkitkan kembali oleh-Mu ya Allah. Harus mempertanggungjawabkan amal buruk dan amal baiknya selama hidup di dunia ini ya Allah. Sehingga tidak bisa memuji lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, sehingga balasan yang akan kita terima nanti di akhirat adalah balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya syurutut tayamum. Syurutut tayamum asyaratun. Syarat tayamum itu ada 10. 1 ayyakuna bit turab. Tayamum harus dengan tanah. Ini Syafi'iyah ya. Saya akan bahas Syafi'iyah dulu. Tayamum harus dengan tanah. Menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna turab tahiran. Jadi tadi tayamum harus dengan tanah. Berarti tidak boleh tayamum dengan batu. Tidak boleh. Tayamum harus dengan tanah. Yang kedua, tayamum harus tanahnya tanah yang suci. Tidak boleh tanah najis ngambil di kolong yang ada ayam atau kucingnya, itu nggak boleh, karena harus betul-betul tanah yang suci. Kemudian wa alla yakuna musta'malan, tanahnya tidak boleh tanah yang bekas dipakai. Jadi tanah yang dipakai tayamum itu untuk 1 kali pakai. 1 kali pakai bekasnya buang. 1 kali pakai bekasnya buang, tidak bisa dipakai berulang-ulang. Yang berikutnya yang keempat ya, wa alla yukhalitahu daqiq, tanahnya tidak boleh dicampur dengan tepung. Oh, udahlah dicampur dengan dengan abu dari bekas pembakaran, nggak boleh. Ya, tanah dicampur dengan abu dari bekas pembakaran, tanahnya dicampur dengan abu yang suka dipakai untuk cuci perabotan rumah tangga, itu nggak boleh. Harus betul-betul murni tanah. Wa ayyaqsidahu, dan harus punya tujuan. Apa ayyaqsidahu? Ayyaqsidahu di sini harus ada tujuan untuk tayamum. Jadi tidak begini ayyaqsidahu, ini tanah, kemudian disimpan tangan kita, ya ini tanah, simpan tangan kita, cerak. Setelah gitu baru diusapkan kepada muka. Ini ayyaqsidahu. Pas begitu simpan tangan kita, kemudian diusapkan kepada tangan. Begitu ya, ayyaqsidahu. Berarti tidak boleh tayamum ini ada hembusan angin kencang sehingga angin bawa debu-debu tanah, sudah tayamumnya nggak pakai tangan, langsung diasongkan wajah kita. Nah, itu tayamum lillahi ta'ala. Meskipun betul begitu dikidikan banyak debunya, itu tidak sah tayamum. Kenapa? Tidak ada qasdun, kecuali ditaruh tangan. Nah, setelah nempel di tangan, baru diusapkan ke muka. Itu disebut ayyaqsida. Ya, jadi tidak boleh kebetulan. Kebetulan gede angin, langsung saja. Nawaitu tamu lillahi ta'ala. Intinya gunakan tangan nawaitu ta'ala. Itu tidak boleh, harus ada tujuan. Tapi tahan dulu, nah nempel di tangan, baru diusap ke muka. Tahan dulu, baru diusap ke tangan. Itu yang disebut ayyaqsidahu. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi. Kemudian ya, tanah yang ada di tangan diusapkan kepada wajah dan diusapkan kedua tangan kita, tangan kiri, tangan kanan. Bidor bata ini dengan 2 kali, 1 kali ngambil tanah untuk wajah, beres, ngambil tangan lagi untuk kedua tangan kiri dan tangan kanan. Wa ayyuzila najasah, dan harus menghilangkan najis. Ya, kubur dubur harus najis dari kotoran kita. Kemudian yang berikutnya wa ayyaztahida fil qiblat qablahu, sebelum kita bertayamum harus sudah kita bisa menentukan arah kiblat. Berarti kalau kita ada di tempat camping, yuk kita tayamum yuk. Nah, sebelum tayamum tentukan arah kiblat. Mana kiblat? Oh, sini kiblat nih. Garis, baru kita bertayamum, tinggal langsung salat. Berarti tidak sah. Tayamum dulu baru nentuin arah kiblat. Tidak sah tayamumnya. Gitu.
Wa ayat tayammama likulli fardin, dan tayamum itu hanya untuk satu kali sholat. Sholat duhur tayamum, nanti sholat asar tayamum lagi. Beda dengan wudu. Wudu sholat duhur tidak batal, nanti sholat asar gak usah wudu lagi. Ya, cukup dengan wudu sholat duhur, kecuali wudu tajdidul wudu, itu wudu sunnah, boleh itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya tentang masalah tayamum. Insya Allah pembahasannya akan datang. Kita masih seputar tayamum menurut madhab-madhab yang lain. Barusan tayamum menurut madhab Syafi'i. Insya Allah kita akan bahas bagaimana tayamum menurut madhab Maliki dan lain sebagainya. Supaya dalam fikih kita wawasan luas. Demikian dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.